Di sini udah, ya berarti dulu di antara dua sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya mujib as-sa'ilin. Dan kedelapan daripada segala rukun sembahyang itu duduk antara dua sujud. Hal keadaannya beserta dengan tumainah dan sunnah bahwa ia membaca padanya akan Rabbifirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, artinya hai Tuhanku, ampunkan olehmu bagiku dan kasihani olehmu akan daku dan angkatkan olehmu akan derajatku dan tempatkan olehmu kesempurnaanku dan karuniakan olehmu akan daku rizkiku, sampai akhir daripada ibarat kita ini. Baik, rukun sholat yang ke-8 duduk di antara dua sujud, yaitu rukun sholat yang ke-7 kemarin sujud. Ini rukun sholat yang ke-8 duduk di antara dua sujud. Pertama, perlu kita pahami bahwa jenis-jenis duduk di dalam sholat itu ada beberapa macam. Jenis-jenis duduk di dalam sholat. Yang pertama, ada namanya duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Yang kedua, duduk tasyahud awal. Yang ketiga, duduk tasyahud akhir. Berarti kalau kita simpulkan, jenis-jenis duduk di dalam sholat ada 3. Ya, 4. Satu lagi namanya duduk istirahat. 4. Duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir. Maka duduk di dalam sholat ada berapa? Ada 4. Duduk di dalam sholat ada 4. Saya ulang sekali lagi. Duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Dari keempat macam duduk di dalam sholat, yang wajib hanya 2 saja. 4 duduk di dalam sholat ada 4 macam. 2 yang wajib, 2 yang sunnah. Yang wajib itu yang mana? Duduk di antara dua sujud, wajib hukumnya. Ya. Kemudian duduk tahiyat akhir, duduk tasyahud akhir, itu juga wajib hukumnya. Adapun duduk tahiyat awal atau duduk tasyahud awal, tahu kan duduk tasyahud awal kan? Itu tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah. Supaya kita paham. Mungkin selama ini kita menyangka duduk tahiyat awal itu wajib, padahal tidak wajib, sunnah hukumnya. Lalu duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk hendak bangkit, ya, menuju rakaat yang kedua, ya, atau menuju rakaat ketiga keempat. Itu namanya duduk istirahat. Begitu sujud kedua sebelum berdiri duduk sebentar. Saya praktekkan. Ini sujud yang kedua. Sujud kedua. Begitu hendak bangkit berdiri, duduk sebentar, baru bangkitnya. Allahu Akbar. Inilah yang dinamakan dengan duduk apa tadi? Istirahat. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, jadi sebelum ada orang kan modelnya
Allahu Akbar. Nah, caranya seperti itu. Ya, saya ulang lagi. Ya. Jangan langsung berdiri, duduk sebentar. Allahu Akbar. Inilah yang dinamakan dengan duduk istirahat. Hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Dari sujud ketika hendak berdiri, ketika bangkit dari berdiri, posisinya telapak tangan itu tetap sunnah seperti ini. Ya, sunnah tetap ya seperti ini. Nah, berdiri. Ada kadang yang model sekarang model baru gini, yang nggak sampai membatalkan sholat, sahnya sholatnya. Ya, cuma hadisnya yang kuat, yang sahih, 4 mazhab. Kalau sudah dikatakan 4 mazhab, keras itu berarti ijma. Ya, 4 mazhab tetap begini. Ya, jadi maksudnya yang banyak buat seperti ini tadi, ini anak-anak muda yang belajar ilmu agamanya cuma model dari YouTube. Dari mana? Dari YouTube. Ya, udah bagus sih, semangatnya menuntut ilmu bagus. Cuma itu tadi YouTube itu tak semuanya bisa dipakai, harus di-sharing, ya, harus disaring, ya, dipilih-pilih mana yang cocok. Nah, untuk menentukan cocok tak cocok ini, ya itulah tanya sama ulama. Tanya sama ulama bukan menurut kita. Agak-agaknya ya, Pak Tuan aku lebih cocok yang ini. Macam dia pula ulamanya. Kita orang awam tanya sama ulama, ada guru tanya sama guru. Pak Ustaz, iya, Bang ada apa? Ini Pak Ustaz, saya lihat di YouTube begini. Cuman menurut pendapat Pak Ustaz, bisa nggak ikut? Nah, kan gitu kan? Oh, ini ya mazhab Syafi'i, ini bisa. Ya, oh ini bukan Ahlussunnah, Wahabi, Wahabi kan? Salafi ini, bukan Ahlussunnah. Nah, termasuk yang ini tadi, itu bangkitnya berdiri ala Wahabi, ya, ala Salafi. Kalau kita yang Ahlussunnah wal Jamaah tetap mazhab 4 begini. Bangkit berdirinya Allah. Nah, kelihatan? Nah, seperti itu. Nah, jadi itu tadi namanya duduk apa tuh? Duduk istirahat. Jadi jenis-jenis duduk di dalam sholat kita ulangi, ada berapa macam? 4. Ada 4 macam duduk di dalam sholat. Duduk di antara 2 sujud hukumnya wajib. Duduk istirahat tadi itu sebelum berdiri sunnah hukumnya. Kemudian duduk tasyahud awal sunnah, tidak wajib. Ya, termasuk membaca tahiyat awal itu juga tidak wajib, sunnah atau sama seperti kunut. Lalu yang keempat duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir, itu hukumnya wajib. Jadi 4 jenis duduk di dalam sholat. 2 yang wajib, 2 sunnah. Udah, ini jenis-jenis duduk di dalam sholat. Kemudian ada namanya, ya, ada tata cara duduk di dalam sholat. Kalau tadi jenis-jenis duduk di dalam sholat. Nah, sekarang kita bicara kaifiyat, tata cara duduk di dalam sholat. Duduk di dalam sholat itu setidaknya ada namanya duduk iftiros. Duduk apa? Iftiros. Kemudian yang kedua duduk iqa'ah. Kemudian yang ketiga duduk tawarruk. Belum tadi tawarruk kan? Yang keempat duduk tarabbuh. Jenis, ya, apa kaifiyat tata cara duduk di dalam sholat ada 4 juga. Jenis-jenis duduk di dalam sholat 4 tadi. Duduk di antara 2 sujud, duduk istirahat, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir.
jenis-jenis duduk di dalam sholat 4. Kaifiyat, tata cara duduk di dalam sholat juga 4. Yang pertama duduk iftirash namanya. Yang kedua, nanti saya contohin yang satu. Yang kedua, duduk iqa'ah. Yang kedua duduk iqa'ah. Yang ketiga, duduk tarabbuk. Apa namanya? Tarabbuk. Yang keempat, duduk tawarruk. Nah, kalau jenis-jenis duduk tadi kan ada 4. 2 yang wajib, 2 yang sunnah. Udah paham kan? Nah, lalu kaifiyat cara duduk di dalam sholat juga ada 4. Apa hukumnya? Sunnah semuanya itu. Jadi, ya contoh misalnya, duduk di antara 2 sujud hukumnya apa tadi? Wajib. Duduk di antara 2 sujud hukumnya wajib. Ya, duduk di antara 2 sujud hukumnya wajib. Cara duduknya seperti apa? Boleh dengan duduk iftirash. Ya, duduk di antara 2 sujud. Nah, ini namanya duduk iftirash. Kelihatan? Ya, sering ya kita buat ya, ini namanya mungkin kita nggak ngerti ya. Ininya namanya duduk iftirash. Kemudian ada duduk iqa'ah. Duduk iqa'ah itu ada berapa macam? Duduk iqa'ah yang sunnah begini. Ada kata-kata begini kan? Oh, nggak kelihatan? Agak sujud. Nah, ini duduk iftirash. Udah kelihatan nih? Nampak kan? Ini duduk iftirash. Duduk iqa'ah yang sunnah gini. Ada duduk iqa'ah yang makruh, telapak kaki berdiri dua-dua. Saya nggak bisa praktekkan, sakit. Ya, kaki saya ini pernah pernah bermasalah. Jadi duduk iqa'ah berdiri dua-duanya. Kalau duduk iqa'ah yang berdiri dua-duanya itu makruh. Ini duduk iqa'ah juga. Dan lalu ada namanya duduk tawadhu. Nah, ini duduk tawadhu. Kelihatan kan? Lalu yang ke berapa tuh? Keempat. Duduk tarabbuk. Nah, duduk keseimbangan ini namanya duduk tarabbuk. Ya, ini namanya duduk tarabbuk. Bisa rupanya sholat kayak gini, nanti kita bahas. Jadi, contoh misalnya tuh, duduk di antara 2 sujud, ya, hukumnya wajib duduknya kan. Lalu caranya dengan duduk apa? Duduk di antara 2 sujud itu boleh dengan duduk iftirash, boleh dengan duduk iqa'ah. Ya, caranya boleh dengan duduk iftirash, duduk di antara 2 sujud kan begini biasa kita. Ini adalah duduk iftirash. Ya, duduk di antara 2 sujud. Dan duduk di antara 2 sujudnya wajib. Tata cara duduknya dengan duduk tawarruk, duduk iftirash itu sunnah. Dah paham ya? Nah, duduk tahiyat akhir apa hukumnya tadi? Wajib juga, sama seperti duduk di antara 2 sujud. Duduk tahiyat akhirnya wajib. Ya, tata caranya disunnahkan dengan duduk tawarruk. Duduknya wajib, dengan duduk tawarruk ini sunnah. Tidak wajib. Ya, caranya dengan duduk tawarruk bisa dipahami nggak? Bisa ya, duduknya, cara duduknya ini sunnah. Adapun duduknya ini wajib, caranya dengan duduk seperti ini, duduk tawarruk itu sunnah. Artinya apa? Misalnya ada orang yang sholat, ketika tahiyat akhir dia tidak duduk tawarruk, tapi dia dengan duduk iftirash. Ini sering kejadian pada orang yang gemuk. Orang apa? Orang gemuk. Jadi orang kalau badannya terlalu gemuk ya, obesitas, itu dia sulit duduknya itu dengan duduk tawarruk. Ya, nah di sini lemak, jadi nggak sinkron dia, nggak simetris. Jadi orang gemuk duduk tahiyat akhir, mereka duduknya dengan cara duduk iftirash. Yang dipertanyakan sahkah sholatnya?
Nah, kemudian di masjid itu ada ustadz juga yang jadi makmum. Di tengah-tengah perjalanan sholat tarawih baru beberapa rakaat pulang ustadz itu tadi. Dan belum siap nih. Tentu kan namanya ustadz itu kan jadi sorotan masyarakat, betul nggak? Jadi pertanyaan, ya, kenapa ustadz itu pulang, ada apa? Mungkin ada yang mungkin. Rupanya besok waktu sholat subuh, sholat kalau ustadz di masjid, dia pun sering jadi imam. Setelah selesai sholat bincang-bincang lah dengan jamaah. Selesai sholat subuh, ustadz, tadi malam baru sekitar 6 rakaat gitu loh barangkali ya. Baru 6 rakaat, ustadz kok udah pulang? Ya, kenapa? Enggak, bapak tengok tadi malam imamnya. Kenapa rupanya ustaz? Duduknya katanya. Duduknya enggak duduk tawarruk, tapi duduk iftiros. Ya. Nah, jadi saya pulang. Ini kalau menurut saya ustaz lebay. Ya, ustaz apa? Lebay tadi enggak lihat sikon. Jadi jemaah-jemaah itu nanya ke saya. Ya tentang masalah itu. Cuman rupanya hukum duduk tuh. Saya bilang duduk tasyahud akhir hukumnya wajib. Adapun caranya dengan duduk apa tadi? Tawarruk atau duduk iftiros, caranya itu sunnah. Jadi kalau misalnya ya Pak, saya bilang ada orang duduk tasyahud akhir, duduknya iftiros, sholatnya tetap sah. Ya, kenapa rupanya Pak? Saya tanya. Ya, begitu saya jelaskan nggak wajib tawarruk iftiros itu. Oh gitu. Ya, tapi kok pulang ya si beliau, katanya kan itu kan. Kok pulang ya? Lalu saya penasaran, saya tanya, kenapa rupanya Pak? Ceritakan tadi malam begini. Saya nggak langsung nyalakan ustadz tuh, saya juga nggak langsung nyalakan si imam. Saya tanya, imamnya gemuk nggak? Gemuk ustadz. Udah, orang gemuk nggak bisa duduk tawarruk. Udah kan? Saya nggak salah langsung. Oh, nggak betul tuh ustadz pulang. Oh, imamnya salah, kenapa nggak duduk tawarruk? Gitu kan? Saya tanya satu hal aja. Imamnya gemuk nggak? Saya bilang, gemuk ustadz. Udah, kalau imam gemuk itu susah duduk tawarruk, makanya dia duduknya iftiros. Jadi gimana lagi ustadz? Ya maklum aja. Dimaklumi karena dia uzur. Dia kan badannya gemuk. Uzur dia untuk duduk tawarruk. Jadi tidak jadi masalah. Kalau cuma gara-gara itu kita mufarokoh pisah dari imam, ngerti ya? Cuma gara-gara itu kita mufarokoh sampai pulang nggak mau makmum lagi dengan imam itu, itu kurang bijaksana saya katakan. Ya. Jadi gimana kalau seumpama di waktu sholat subuh, kan ada orang yang sholat subuh di rakaat terakhir itu duduknya iftiros juga. Posisinya dia lagi badannya tidak obesitas gitu. Gimana pendapatnya soal itu, Ustaz? Makruh. Kalau nggak ada uzur makruh. Ya, makruh. Karena duduknya sunnah tawarruk di tahiyat akhir. Berarti meninggalkan sunnah makruh. Nah, sekarang sunnahnya sunnah apa? Hayat. Kan ada dua tuh, sunnah hayat, sunnah abad. Kalau duduk tawarruk itu dihukumi sunnah abad, sama berarti seperti kunut. Maka orang yang meninggalkan harus sujud sahwi, kan itu. Dan ternyata duduk tawarruk atau iftiros ini hukumnya sunnah hayat, sama seperti doa iftitah. Jadi kalau dia tahiyat akhir tadi kan, tidak obesitas, badannya normal, tapi dia lebih milih duduk apa? Duduk iftiros, harusnya kan duduk tawarruk tanpa ada uzur. Dia mau nyari nyaman, yang nggak ada uzur. Kalau mungkin terkilir lah atau sakit kakinya, uzur berarti kan? Kan gitu. Ini nggak ada uzur. Agaknya lebih sodok begini. Ini adalah aku katanya. Duduk iftiros dia di tahiyat akhir. Aku punya makruh. Ya, dan makruhnya adalah sunnahnya karena duduk itu hukumnya sunnah hayat. Dia nggak perlu ganti dengan sujud sahwi, sama seperti doa iftitah. Jadi sholatnya sah, cuma mengurangi nilai-nilai pahala sholat. Seperti itu dia. Lain halnya, dia nggak obesitas, dia nggak sakit, nggak ada uzur, tapi dia masbuk. Makmum masbuk yang punya hutang rokaat. Artinya ketika imam salam, dia harus bangkit berdiri nambah rokaat.
Jelas ya? Disunahkan bagi makmum tersebut untuk duduknya duduk iftiros. Imam duduk tawarruk karena imam tahiyat akhir. Si makmum yang masbuk yang punya hutang rakaat tadi duduknya adalah duduk iftiros. Ya, itu disebut di dalam kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Mufti karya Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, atau yang lebih masyhur dengan nama Imam Nawawi. Saya cerita juga nih, ya. Nah, kalau saya cerita itu memang betul, kejadian nyata, bukan ngarang. Saya pernah ngisi pengajian bahas tentang duduk-duduk ini di debat sama jemaah. Apa kata jemaah itu tentang makmum masbuk tadi? Kalau yang saya sampaikan, makmum masbuk yang punya hutang rakaat, artinya ketika imam salam dia harus bangkit berdiri nambah rakaat, duduknya dengan duduk apa? Duduk iftiros. Imamnya duduk tawarruk, makmumnya duduk iftiros. Hikmahnya apa dengan duduk iftiros? Karena ketika imam salam dia kan harus bangkit. Kalau duduk iftiros gampang berdirinya. Ya. Nah, duduk iftiros gampang berdiri, imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan berdiri mau nambah rakaat. Kalau duduknya iftiros gampang berdirinya kan? Allahu Akbar. Tapi coba duduk tawarruk agak susah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia mau bangkit berdiri, payah, agak susah, agak kesulitan. Itu hikmahnya. Jadi saya ditebak. Kata jemaah itu tadi, nggak boleh pakai gitu Ustaz. Yang namanya sholat berjamaah makmum harus ngikut imam. Ketika imam duduk tawarruk, harusnya makmum juga duduk tawarruk. Karena pada sholat jamaah itu imam harus diikuti, berarti makmum nggak ikuti imam. Ya. Lalu saya tanya sama bapak itu, menurut bapak itu seperti itu? Iya. Di kitab apa saya bilang? Enggak, ini menurut saya. Nah, kalau orang awal berbicara hukum menurut dia, payah memang. Ini menurut saya, Pak, saya bilang bahwa hukum agama itu nggak bisa menurut saya. Kita bukan ulama. Bapak boleh berpendapat seperti itu, nggak masalah. Tapi ada nggak dasarnya? Kan itu? Ada nggak kitabnya? Kalau itu hasil pikiran bapak sendiri nggak bisa. Ya, karena bapak bukan ulama. Ya tapi kan ngotot. Ya. Nah, baru saya jelaskan. Memang betul Pak. Pada sholat berjamaah itu makmum harus ikut imam. Tapi dalam beberapa poin makmum boleh nggak ikut imam. Sebagai contoh misalnya, imamnya nggak baca qunut, imamnya baca qunut, makmumnya boleh nggak baca qunut? Kan itu bisa contoh kan? Boleh nggak? Imamnya berqunut, makmumnya tak berqunut? Boleh. Boleh kan? Berarti dia tidak ikut imam. Nah, itu satu contoh. Atau dibalik, imamnya nggak baca qunut, kita baca qunut, boleh nggak? Boleh. Boleh. Walaupun nanti ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Ya, intinya makmumnya boleh berbeda dengan imam dalam beberapa keadaan. Termasuk misalnya imamnya tidak sujud sahwi. Imamnya nggak baca qunut, lupa dia. Lalu imamnya tidak sujud sahwi. Boleh nggak makmum sujud sahwi sendiri? Boleh kan? Berarti makmum tidak sama dengan imam. Jadi nggak selamanya Pak saya bilang. Dan imam makmum itu harus betul-betul 100% mutlak ikut imam. Seperti yang Bapak bahas itu tadi. Ya tapi juga katanya. Terakhir saya gas. Dan di gas sudah minggu depan nggak ngaji lagi dia. Nggak bisa nih orang-orang kayak begini. Ya. Nah, dikasih lempeng nggak bisa juga. Udah bahaya. Ya, karena dia berpikir dengan logikanya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi sama juga saya teringat
saya ngaji subuh di masjid dekat rumah, Masjid Al-Hikmah. Ada bapak-bapak akrab kali sama saya sebetulnya, akrab kali. Dan waktu itu saya bahas jamak sholat. Ada orang nanya tentang masalah jamak kosong. Jadi terbalik saya lah sholat Jumat. Tahu sholat Jumat ya? Saya sampaikan sholat Jumat itu boleh dijamak dengan sholat asar. Nah, sholat Jumat boleh dijamak dengan sholat asar. Tapi jamaknya jamak takdim saja, nggak boleh jamak takhir. Habis sholat Jumat langsung sholat asar. Nah kan jamaknya jamak takdim. Bapak ini nggak terima. Ya nggak terima memang. Ya nggak bisa kayak gitu Ustaz. Padahal bapak ini akrab dulu sama saya, akrab. Ya nggak bisa seperti itu Ustaz. Saya belum pernah dengar itu, katanya. Ya, lalu saya bilang baik-baik, Pak. Bapak belum pernah dengar, bukan berarti kami nggak tahu. Ketidaktahuan bapak jangan disamakan dengan orang lain. Bapak nggak tahu, orang lain nggak tahu, kan gitu kan? Nggak bisa. Selama umur saya sudah 68 tahun ini, nggak pernah pokoknya saya yang nggak ada tuh katanya. Keras dia, makin keras juga awal. Ya, terikut ya. Nggak Pak, ini di kitab ada. Saya tanya sekali lagi, itu pendapat siapa? Bapak bilang nggak ada. Setahu saya, setahu bapak, kan bukan setahu saya bilang. Saya belajar. Bapak mau nanya hukum apa? Saya bilang, saya jawab. Bapak spesifikasinya di mana? Di pertanian. Saya nggak ngerti. Maka nggak mungkin saya campuri urusan pertanian. Bapak spesifikasinya di situ. Saya spesifikasi saya, keahlian saya di bidang agama. Ya Bapak jangan campurin itu, kan gitu. Gak terima. Akhirnya sampai sekarang asal jumpa saya tegur, Pak, buang muka aja dia. Aneh kadang orang tua nih, mau menang sendiri. Tapi mudah-mudahan orang tua di Masjid At-Taubah ini gak kayak gitu ya. Ya, nah, banyak. Ya, banyak. Bapak silakan ajukan pertanyaan atau beda pendapat dengan yang saya sampaikan. Gak apa-apa loh. Saya gak sependapat dengan yang saya sampaikan. Tapi jelas dari kitab apa, Pak? Jangan, ini menurut saya Ustaz. Nah, udah kalau ada ceritanya ini menurut saya, itu bisa naik tensi saya langsung. Ya Ustaz sabar-sabarlah, harus hadapi jamaah. Ya kadang udah sabar, udah santai, udah lembut, malah melunjak kadang. Yang seperti ini harus dikasih paham, ya, bahwa ya tidak semuanya orang itu bisa berbicara tentang hukum agama. Saya orangnya fleksibel kok. Dalam artian apa? Ustaz berkunut Pak. Wah, berkunut enggak. Wah, ikut mazhab apa misalnya gitu kan? Saya ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Ya udah, ada referensinya berarti kan? Ya enggak saya marahkan, karena referensinya ada, dasarnya ada. Tapi tadi saya tidak sependapat dengan yang Ustaz sampaikan. Enggak sur saya pokoknya. Kenapa rupanya Pak? Ya pokoknya saya enggak sur. Oke, nggak apa-apa, kita beda pendapat, Wak. Tapi di uang itu dapat di kitab apa? Nggak ada. Ini menurut saya nggak masuk akal. Menurut akal saya kayak gini. Inilah yang bikin kita sepaning, gitu kan? Nah, itu tadi ya. Nah, jadi silakan berbeda, yang penting punya dasar atau landasan. Jelas ya kira-kira ya? Nah baik. Ya kalau ada dasar juga aman-aman aja. Saya orangnya nggak ada masalah, nggak mau ribut. Yang penting dia masih ibadah, masih sholat, kan gitu kan? Nggak ada masalah. Yang penting dasarnya, landasannya. Saya sering itu begitu ya di debat ya dengan jemaah-jemaah ya, tapi nggak kadang begitu. Pokoknya saya selagi yang saya sampaikan punya dasar, ya saya itu nggak yang ada dasar itu di kita, dan itu yang saya pertahankan. Ya, pernah juga di Medan di Jalan Jenjan Sujono dekat kantor polisi itu ada masjid besar, lupa saya nama masjidnya. Udah, saya sampaikan begini, ada protes juga jamaah, tapi yang protes BKM. Ya BKM. Ya saya juga nggak sependapat dengan yang saya sampaikan. Itu lagi pertanyaannya, boleh Bapak beda pendapat sama saya, dasar Bapak dari mana? Enggak ada, ini menurut pendapat saya, menurut iman saya. Dia ngegas atau lebih ngegas lagi. Dalam hati saya dipecat-pecat lah. Ya nggak teruskan lagi
di situ, nggak ada urusan saya, nggak peduli. Ya, jangan main apa pokoknya. Dan, nah akhirnya setelah ngaji, saya kira karena panas situasi pada waktu itu, apakah kena pecat dalam hati saya. Tapi nggak ada risau saya, nggak ada masalah. Ya, rupanya habis sholat salam salaman, Ustaz selain malam Selasa malam apa lagi yang ada waktu? Kalau bisa seminggu 2 kali gitu. Terakhir saya pilih, saya berhenti ngaji di sini saya bilang. Ya, nggak ngajar lagi saya di situ. Saya berhentikan. Nah, saya suka berhentikan pengajian memang. Ya, nah, itu dia. Jadi ulama itu jangan mau diatur. Orang alim itu jangan mau diatur sama orang awam. Ulama orang alim yang harus mengatur orang awam. Karena yang orang awam dia nggak tahu diri, ya kan? Nggak tahu diri. Ulama mau diatur, diatur macam dia yang lebih tahu. Nah, seperti itu. Jadi orang alim itu harus punya komitmen. Ya, kalau tidak bahaya. Ya, harus istiqomah. Ya, dengan fatwa. Jangan berubah fatwa gara-gara seikat dua ikat berubah fatwa. Ada yang kayak gitu kan? Ya. Nah, kalau udah masuk dia, ya kan? Duit itu tadi ke kantongnya bisa dirubah fatwanya. Nggak apa-apa memilih pemimpin yang non muslim katanya, ya kan? Misalnya, karena udah cair, ya. Nggak apa-apa milih pemimpin yang non muslim. Nah, misalnya gitu, ya. Contoh. Dah, kita lanjut. Jadi udah jelas ya. Jenis-jenis duduk di dalam sholat ada berapa tadi? Biar ingat. 4 jenis-jenis sholat. Jenis-jenis duduk di dalam sholat. Duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Yang wajib 2, yang sunnah 2. Gampang udah kan? Yang wajib duduk di antara dua sujud. Inilah pembahasan kita. Kemudian duduk tahiyat akhir. Yang sunnah duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Dan yang kedua duduk tahiyat awal. Sebenarnya kita praktekkan ini di dalam sholat. Tapi mungkin kita nggak tahu namanya, nggak tahu hukumnya, gitu kan? Setelah kita mengaji ini, oh, rupanya tahiyat awal tak wajib. Ya, hampir nggak ada kita sholat, ya, nggak baca tahiyat awal. Sholat maghrib tadi tahiyat awal nggak kita? Tahiyat awal. Baca at-tahiyatul di rakaat kedua, baca nggak? Baca. Kita lakukan, tapi mungkin sebagian di antara kita secara hukum nggak ngerti hukumnya apa. Kita kira itu wajib, ternyata hukumnya tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah abad. Lalu kaifiyat, cara-cara duduk di dalam sholat itu 4. Duduk iqa'ah, iftiros, tawarruk. Duduk tahiyat akhir udah jelas, duduknya duduk tawarruk sunnahnya. Tapi sekali lagi itu bukan wajib, sunnah. Jadi kalaupun ada orang yang sholat, ya di tahiyat akhir dia duduknya bukan duduk tawarruk tapi duduk iftirosh atau duduk iqa'ah tanpa uzur, sholatnya tetap sah tapi makruh. Nah, lalu duduk tarokkuk. Duduk tarokkuk ini namanya duduk istilah. Nah, misalnya gini. Ya, misalnya gini. Ada orang, ya, ada orang sholatnya nggak bisa berdiri. Dia nggak bisa berdiri karena sakit. Jelas? Karena sakit. Berarti dia boleh sholat duduk. Ada orang sakit nggak bisa sholat berdiri, berarti sholatnya boleh duduk. Yang jadi pertanyaan, duduknya tuh duduk di kursi apa duduk di lantai? Kan gitu kan? Itu dulu dibahas. Duduk di kursi apa duduk di lantai? Untuk menjawab pertanyaan itu, tanya balik. Bapak bisa sujud normal tidak? Bapak bisa normal nggak sujudnya seperti biasa? Menempelkan 7 anggota sujud. Mana 7 anggota sujud itu? Dahi, 2 tangan, lutut, kaki kanan kiri. Normal, itu namanya sujud normal. Bapak bisa nggak sujud normal? Kalau dia jawab bisa, maka kalau dia bisa sujudnya sujud normal, wajib sholatnya duduknya duduk di lantai. Jelas? Kalau dia duduk di kursi, padahal mampu dia sujud secara normal, sholatnya tidak sah. Ngerti? Ya kan bisa sujud dia normal.
depannya diletak meja, lalu dikasih bantal, supaya dia sholatnya duduk di kursi, sujudnya bisa di situ di meja begini. Pernah lihat nggak? Ini lagi viral nih. Saya sudah 2 kali dapat pertanyaan ini dari jemaah. Ya, sholatnya duduk di kursi, ya, lalu di depannya itu disediakan meja, ya, lalu meja itu dikasih sejadah atau dikasih bantal. Lalu ketika sujud, dia sujud di situ dalam posisi duduk di kursi. Gak ada tuh sholat begitu tuh. Udah kalau memang gak bisa sujud di lantai, udah duduknya di kursi. Dan gak perlu pakai meja di depan supaya bisa sujud di meja itu. Kok begitu cara sholatnya? Karena kan meja itu terhubung ke lantai, jadi dia nyambung Ustaz ya. Macam-macam aja orang sekarang sholat. Aneh-anehnya. Namanya udah uzur. Memang gak bisa dia sujud di lantai, udah lah duduk di kursi aja. Ruku, Allahu Akbar, ruku dikit. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya rukuknya lebih rendah dari ruku tadi. Allahu Akbar. Kan poinnya apa? Memang tidak bisa sujud secara normal. Maka nggak usah pakai meja-mejaan begitu. Ya, seperti itu. Dari mana dapatnya? Ada Ustaz, torikot di Jawa Barat katanya. Torikot di Jawa Barat, dia sholat pakai peci hitam, ya, ada merah putihnya, ya, tahu, itu udah disesatkan sama MUI, ya. Siapa namanya? Abah apa gitu kan? Itu udah disesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, tapi jemaahnya belum banyak. Itulah memang kalau aliran sesat gua gak aneh-aneh, pasti rame aja jemaahnya. Coba pengajian betul kayak gini. Ini aja tengok jemaahnya kan. Bukan bertambah malah apa? Kurang. Tapi kok rame jemaahnya. Ya. Sholatnya cepat kali. Dia nanti begitu. Lompat cepat kali. Ya. Karena sholat itu yang penting hakikatnya katanya. Iya. Hakikat kalau nggak pakai syariat, udah masuk waktu, ya. Kayak itu lagi ya. Ustaz ini masalah apa Ustaz? Sholat berjamaah. Jadi ketika imam ada kurang satu rukun atau satu gerakan, misalnya di dalam sujud, ini rakaat terakhir Ustaz. Jadi dia langsung sujud sekali, langsung mulai tahiyat. Jadi ketika dia sudah mau salam, kira-kira gitu, dikasih tahu sama makmum, subhanallah, gitu Ustaz. Sementara imam tadi dia tidak tahu itu kekurangan dalam namanya. Di dalam sujudnya. Jadi dia naik Ustaz. Naik apa jadi 4 rakaat, dia jadi 5 rakaat gitu. Itu untuk memberitahukan kekurangnya itu sujud atau ruku itu ada bedanya. Ya. Jadi si makmum tadi ada 2 opsi pada dirinya. Dia boleh ambil opsi mufaraqah dalam kitab Bunyatul Musholin terakhir Syedawul Al-Fatani. Mufaraqah berarti enggak? Ya, dia kerjakan sholatnya sendiri, enggak ikut imam lagi. Nah, yang kedua, opsi kedua, udah diingatkan subhanallah tapi bingung tadi imam. Akhirnya bangkit. Ya kan, bangkit berdiri. Apa yang harus dilakukan makmum? Dia opsi kedua boleh intidor. Intidor itu nunggu dengan posisi yang diyakini oleh si makmum. Tetap dalam posisi duduk. Tahiyat akhir, nunggu imamnya nanti sampai apa namanya? Sampai posisi tahiyat akhir lagi. Kan ketemu lagi nanti. Opsi kedua itu dipilih, intidor dari namanya. Kalau dia ingin menyelamatkan sholat berjamaahnya, ya kan? Jadi 2 opsi. Kalau ditanya yang bagusnya, yang paling afdal mana? Mufaraqah. Ya, karena imam bukan melakukan yang membatalkan sholat, bukan. Dia lupa tentang bilangan rakaat segala macam tadi. Baik Ustaz. Imam ini dia ngerti ini sudah 4 rakaat. Cuma karena bertubi-tubi dan berat subhanallah. Gugup. Naik Ustaz. Kita kira-kira dulu. Apakah sholat itu batal atau apakah tidak? Jadi kalau dalam kondisi ragu dia itu tadi, ya, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Posisi dia ragu, ya. Kalau dia yakin karena
itu berpotensi membatalkan sholat. Jadi sholatnya wajib diulang lagi. Iya, ya. Tapi dia aja sendiri. Kalau kita makmum sebetulnya aman aja. Kalau makmumnya ikut Ustaz, Nah yaudah, dia sama juga lah jadi diulang lagi sholatnya. Jadi kalau makmumnya nggak ulang, udah gitu apa kan diingetin nggak apa paham juga, mufaroqah aja tadi. Kalau itu wajib mufaroqah hukumnya. Kondisi tadi wajib mufaroqah. Nah beda dengan yang posisi tadi, ya. Nah, seperti itu ada dua pilihan kalau yang kasus pertama tadi, ya. Itu aja. Jelas ya kira-kira ya. Ya kalau makmumnya ikut berdiri juga, dia yang ingatkan subhanallah, dia pula ikut berdiri. Itu agak aneh seperti itu kan. Batal jadinya si makmum itu tadi, ulanglah sholat itu tadi. Nah itulah dia. Barangkali sampai sini aja untuk kajian sesi pertama. Ba'da sholat isya kita langsung aja sesi kedua. Ya kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kalau mau minum, aku boleh dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.